Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin berbagi tentang dua hal yang harus teman-teman hindari apabila teman-teman ingin kunci klem fiber dari kayu teman-teman itu bisa bertahan lama ya. Ini karena banyaknya pertanyaan yang menanyakan kepada Bang Asdin tentang apakah kunci fiber dari kayu itu bisa bertahan lama atau tidak ya. Jadi di sini Bang Asdin ingin menjelaskan bahwa ada dua hal yang teman-teman harus hindari pada saat teman-teman mengganti klem dalam teman-teman dengan klem fiber dari kayu ya. Untuk cara pembuatannya silakan teman-teman lihat di video Bang Asdin sebelumnya, di situ ada ya. Kalau untuk yang sekarang Bang Asdin ingin menjelaskan adalah hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan apabila ingin kunci fiber teman-teman itu bertahan lama. Jadi hal yang pertama adalah jangan teman-teman terlalu kuat mengunci pipa egret teman-teman. Jadi pada saat teman-teman memakai klem dari fiber itu ya, dari kayu dari kayu dan pipa itu, jangan teman-teman terlalu kuat memutarnya, karena kunci klem fiber ini ya teman-teman, itu tidak perlu terlalu kuat dikunci atau dikancing ya, tidak perlu terlalu kuat diputar ya. Cukup teman-teman putar sedikit saja. Ini biasa terjadi apabila ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, diputar sedikit kemudian dikancing langsung ya. Itu kayak tidak ada kekuatan untuk mengancing pipa tersebut, hanya diputar sedikit ya. Jadi kalau teman-teman terlalu kuat ya mengancing, itu akan membuat pipa karetnya ya yang ada pada klem fiber itu akan cepat haus. Cepat haus di sini adalah cepat menipis. Kalau dia cepat menipis kemudian cepat licin ya, itu akan membuat dia tidak akan bisa mengancing dengan sempurna ya. Bisa dilihat teman-teman ya, dikancing sedikit saja ya, diputar sedikit. Kemudian jangan sampai teman-teman salah memutar arah. Tapi kalau klem yang Bang Asdin buatkan tutorial cara membuat klem fibernya itu bisa segala arah ya. Biasanya di sini Bang Asdin menggunakan ya, itu Bang Asdin putar ke kiri dia ngancing, putar ke kanan juga ngancing. Dan bahkan juga ada yang satu arah, kita putar ke kanan baru ngancing, kemudian membukanya kita putar pipanya ke kiri ya. Jadi hal yang tidak boleh teman-teman lakukan yang pertama kali adalah jangan terlalu kuat mengunci pipa egretnya ya. Kalau teman-teman mungkin saking tingginya pohon sawit, kemudian pipanya terlalu panjang, teman-teman tarik keluar ya, mungkin teman-teman takut supaya terlepas nanti, makanya teman-teman putar kencang sekali atau kuat sekali. Nah, itu hati-hati ya teman-teman, jangan sampai teman-teman mengancingnya terlalu kuat seperti itu ya. Kalau teman-teman mengancingnya terlalu kuat seperti itu ya, itu akan mengakibatkan kunci fiber itu cepat tipis dan cepat licin. Nah, kalau sudah seperti itu akan mudah untuk tidak mengancing ya. Dia akan loss teman-teman ya, pada saat teman-teman putar untuk mengancingnya ke kanan, atau ada yang juga mengancingnya ke kiri, itu dia akan loss ya, tidak mau mengancing. Kenapa? Karena sudah tipis dan licin pipanya yang ada di kayu tersebut ya. Kemudian hal yang kedua yang teman-teman tidak boleh lakukan adalah ya, seperti yang dilakukan temannya Bang Asdin ini ya, jangan sering menjatuhkan egret langsung ke tanah ya, seperti ini ya teman-teman. Jangan sering menjatuhkan egret teman-teman itu langsung ke tanah
ya. Kalau teman-teman ingin menjatuhkan egrek itu ya pelan-pelan, kemudian kalau bisa langsung disandar di bahu, ya. Jangan jatuhkan secara kaget. Kenapa? Karena teman-teman sering menjatuhkan pipa egrek teman-teman itu secara kaget, itu akan membuat klem kayu teman-teman itu akan cepat patah, ya. Akan cepat patah, cepat goyang, ya. Nah, di sini kenapa Bang Astin katakan cepat patah? Karena belum tentu dan tidak semua teman-teman membuat klem kayu itu, klem fiber itu kayunya itu kuat atau keras, ya. Mungkin karena teman-teman lihat bentuknya kayunya bagus, halus, ya, mengkilat atau bagaimana, itu akhirnya teman-teman buat klem, ya, buat kayunya itu teman-teman buat klem. Nah, kalau sering-sering teman-teman menjatuhkan pipanya seperti yang temannya Bang Astin lakukan tadi, itu beresiko pipa kayu egreknya itu, ya, kayu pengancingnya itu, klem pengancingnya itu akan mudah patah. Kemudian yang kedua adalah akan memudahkan untuk kayunya itu lepas dari pipa dalam egrek. Kenapa? Karena kunci klem fiber ini, ya teman-teman, itu dipasang di pipa dalam egrek itu hanya dipasang biasa, kemudian tidak dipaku, ya. Jadi untuk penguat agar dia menempel di pipa dalam egrek itu tidak dilem, tidak dipaku, tapi hanya dipasak. Dipasak itu hanya misalnya karena dia sudah masuk ke dalam pipa dalam egrek, kemudian teman-teman hanya perlu memaku, tapi pakunya dicabut lagi. Jadi ujung paku yang menancap tadi itulah yang mengancing kayunya. Kenapa? Karena sudah lubang-lubang paku yang teman buat tadi itu akan masuk ke dalam kayu pipa klem egrek tersebut, ya. Nah, itu yang membuat kayu itu keras di dalam dan mengancing di dalam, ya. Jadi tidak pakai lem. Jadi kalau seringnya teman-teman menjatuhkan, itu akan mudah goyang, ya. Jadi kayu pengancing yang ada di dalam pipa egrek itu akan sering goyang, kemudian beresiko yang paling parahnya itu beresiko patah, ya teman-teman. Biasanya bukan hanya itu yang patah, tetapi kadang-kala juga egreknya bisa patah, mata egreknya itu bisa patah, pasak mata egrek juga bisa patah, atau bahkan pipa yang sering patah, ya. Nah, jadi itulah, ya teman-teman, dua hal yang teman-teman harus hindari apabila teman-teman ingin klem kunci fiber dari kayu teman-teman itu bertahan lama. Jadi kesimpulannya, yang pertama, jangan terlalu kuat mengunci klem fiber dari kayu teman-teman, ya. Kemudian cara yang kedua adalah jangan sering menjatuhkan secara kaget pipa egrek teman-teman, ya. Jadi dua hal itu kalau teman-teman bisa hindari, ya, bisa lakukan, ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan pipa klem egreknya teman-teman bisa bertahan lama, ya. Jadi kunci fibernya teman-teman itu akan bertahan lama dan awet teman-teman pakai. Dan Bang Astin sudah buktikan di sini, Bang Astin bisa pakai sampai bulanan, tapi tidak sampai 1 tahun, ya teman-teman. Karena kalau sering dipakai pruning juga itu akan cepat rusak, ya. Ya, tapi kebanyakan rusak hanya pipanya, bukan kayunya, karena kayunya sudah Bang Astin gunakan kayu yang paling keras, ya teman-teman. Ya itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Bang Astin kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channelnya Bang Astin ini dengan tekan like, dan yang paling penting tekan tombol warna merahnya, ya, tombol. Bantu channel Bang Astin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitaan terbaru apabila Bang Astin mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.